Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah dekat selalu pada Yesus. Injil berkisah bahwa tindakan Yesus disalah tafsirkan oleh para ahli Taurat. Mereka menuduh Yesus bahwa dia kerasukan Beelzebul. Sungguh menarik bahwa Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengubah cara berpikir para ahli Taurat dan sekaligus menyatakan misinya di dunia. Yesus menegaskan misinya dengan mengatakan, bagaimana mungkin suatu kerajaan atau rumah tangga bisa bertahan jika terpecah-pecah? Kata-kata Yesus ini mengoreksi pemahaman mereka. Mereka mau mengatakan bahwa ia tidak kerasukan Beelzebul. Misinya adalah membebaskan manusia dari kuasa Beelzebul. Yesus menjalankan komitmennya dengan mempersembahkan diri dan hidupnya satu kali untuk selamanya. Iblis sejak zaman dahulu sudah ada. Iblis seringkali menggunakan tipu muslihat untuk menjatuhkan dan menjauhkan manusia dari kasih Allah. Untuk itu, dari manusia dituntut pembedaan roh, discernment. Kita perlu membedakan roh karena dalam hidup ini ada kekuatan roh yang bertentangan dan saling memperebutkan kita, yaitu roh baik dan roh jahat. Sering hidup kita menjadi ajang pertempuran yang tidak jelas, mana yang baik dan mana yang tidak jelas. Ahli Taurat berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus dituduh bersekutu dengan setan. Padahal Yesus justru mengusir setan dari orang-orang sakit. Memang kalau sudah benci, hal baik yang dilakukan orang semuanya tetap menjadi negatif. Kebencian telah melumpuhkan kebaikan, kebenaran, dan lain-lainnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus hari ini mau mengajak kita untuk tetap setia dan percaya kepadanya. Bila perbuatan kita baik, kita disalahpahami, maka tidak perlu kita takut dan cemas atau marah. Setiap orang berbeda pola pandangnya. Banyak kepala, banyak pendapat. Yesus juga mengalami hal yang sama. Disalahpahami oleh ahli Taurat. Tetapi dia tetap pada prinsipnya demi keselamatan dan kebahagiaan manusia. Yesus mau ingatkan kita untuk tetap setia menjalankan hidup dengan berbuat baik
kepada siapa saja, yaitu mengampuni, membawa perdamaian dan persatuan di mana ada perselisihan dan perpecahan. Kita hendaknya jujur dan ikhlas dalam menolong sesama, karena kita percaya Yesus hadir dan menyertai kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari bahwa kesalahan kami dan kami sungguh-sungguh mau bertobat, sehingga dengan rendah hati Engkau membuka hati kami untuk siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.